Oke. Oke. Selamat siang Mas Bagus. Siang Mas Arif. Oke, pertama perkenalkan nama kita siapa? Kita dari dua. Oh, nama Jolon. Iya. Perkenalkan, nama saya adalah Adria Muhammad Asyadudullah. Saya Bagus Setiawan. Oke, di video kali ini kita akan membuat review Ya, tentang kunjungan industri kemarin Mas Arif. Iya. Ke beberapa tempat ya tadi. Kita akan membuat sedikit review mengenai industri-industri yang kita kunjungi. Kurang lebih seperti itu yang Mas Bagus. Jadi tonton sampai habis. Oke, nah. Wih, ada Mas Arif nih. Habis ke Bali ya Mas? Wah, iya Mas Bagus. Seru sekali kunjungan industri kemarin. Kemana aja sih Mas Arif kunjungan industri di Bali? Ada beberapa tempat yang kita kunjungi kan waktu itu. Di antaranya ada Cok Konveksi, Jogger, ada Kekualen Bali, dan sama Toyota 2000. Ya. Lah terus gimana kesan-kesan kunjungan industri ke Bali Mas Arif? Di Cok Konveksi maupun di Jogger? Oke, menurut saya sangat bersyukur sih karena bisa mengambil banyak sekali pengalaman usaha yang tentunya kedua industri tersebut sudah bergerak sangat lama dan sudah sangat tersusun lah manajernya. Dan gimana pendapat Anda tentang Cok Konveksi tersebut? Oke Mas Bagus, menurut saya ya, Cok Konveksi sendiri merupakan pusat garmen terbesar yang berlokasi di Denpasar, Bali, Mas Bagus. Usaha ini didirikan oleh beliau, Bapak Gusti Ngurah Anom, dan telah berkembang pesat sejak awal berdirinya. Sedikit sejarah yang saya ketahui ya, Cok Konveksi sendiri itu memulai usaha di sebuah gedung di Jalan Tukat Irawadi pada tahun 1990, dan pada tahun 1994 beliau owner menjalin kerjasama dengan mitra bisnisnya yaitu Pak Sidarta, dan Pak Anam memutuskan untuk berdiri sendiri dan membuka usaha konveksi yang diberi nama Cok Konveksi itu Mas Bagus. Terus pada awal usaha mereka itu patungan antara Pak Anam dan Pak Sidarta. Nah, setelah perjuangan keras 6 tahun, Cok Konveksi berhasil menjadi usaha yang sehat dan menguntungkan. Sejak saat itu Pak Anam membeli rumah dan lahan untuk pengembangan bisnisnya, untuk pengembangan konveksi dia tersebut, dan Cok Konveksi semakin berkembang pesat hingga menjadi salah satu konveksi terbesar yang ada di Bali. Menurut saya sendiri Cok Konveksi sangat bagus sih, soalnya dia itu nggak perlu membranding, dia itu memproduksi tapi dia nggak perlu membranding punya dia sendiri karena dia itu menampung banyak sekali produk Mas. Berarti konsumen itu langsung ke konveksinya Mas? Iya, di situ bisa memang seperti itu. Bisa request begitu ya Mas? Wah iya jelas, di situ kan kita bisa request custom t-shirt, bisa custom jaket, sablon, sesuai desain yang kita inginkan lah. Nah terus di situ itu sudah menggunakan mesin sablon rotari Mas, untuk mempercepat produksi sablon tersebut. Menurut saya itu sangat membantu. Jadi dari segi waktu jadi bisa lebih cepat gitu. Nah, menurut Anda Mas Bagus, gimana pandangan Anda tentang industri
pabrik jogger? Menurut saya Jogger itu adalah pabrik kata-kata, bukan kayak industri loh Mas. Pabrik kata-kata nomor 3 di dunia. Loh, kenapa kok bisa seperti itu Mas Bagus? Karena kenapa Mas? Karena nomor 1 dan 2 itu nggak ada. Oke. Ini kata-kata dari Mr. Jogger kemarin ya? Iya Mas, saya terinspirasi dari Mr. Jogger itu sendiri, langsung. Nah, menurut pandangan Anda gimana usaha yang dilaksanakan oleh pabrik jogger itu Mas? Ya gimana Mas, Jogger itu sendiri itu terkenal dari fashion dan aksesoris yang didirikan Mr. Jogger pada tahun 1985. Dikenal produknya yang unik, memiliki ciri khas kata-kata yang kreatif dan lucu. Mr. Jogger itu nama aslinya siapa sih Mas? Ya, Joyce Garage itu nama aslinya. Yang bisa dikenal di Bali yaitu Mr. Jogger. Oh, itu orang mana Mas? Orang Bali Mas, orang asli Bali. Jogger itu dikenal karena produk yang unik Mas. Memiliki ciri khas kata-kata yang menarik bahkan nyeleneh. Iya. Jogger adalah toko oleh-oleh yang menyediakan kaos, sandal, dan aksesoris Mas. Desainnya sangat beragam. Di Indonesia adalah salah satu yang paling menarik di Bali. Jogger itu memiliki suatu keunikan tersendiri ya? Memiliki keunikan tersendiri. Dari brand-brand lain itu memiliki keunikan sendiri dari kata-katanya yang nyeleneh itu tersebut. Jadi kata-katanya itu pure dari industri Mr. Jogger sendiri itu sendiri ya Mas? Iya Mas, bukan dari industri pure Mr. Jogger dari tidak plagiat ya? Iya enggak plagiat, tapi dari Mr. Jogger itu sendiri memikirkan setiap malam menyusun kata-katanya. Oh, oke. Dan produk-produk Jogger ini diburu oleh wisatawan Mas dari mancanegara maupun domestik. Jadi memiliki khasan sendiri dari Bali tersebut yaitu Jogger. Oh gitu ya Mas ya. Terima kasih Tuhan. Terus dan jadi gini Mas, menurut Anda apa sih perbedaan antara Jogger ataupun cok konveksi? Iya. Oke. Kalau menurut saya sendiri dari kedua industri tersebut sangat berbeda ya. Keduanya sama-sama industri yang besar dan memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya seperti apa Mas? Contoh yang Mr. Jogger yang produk-produknya itu hampir di seluruh produknya itu ada kata-kata unik. Berarti setiap walaupun sandal, aksesoris maupun t-shirtnya Mas? Iya. Itu kebanyakan itu ya enggak seluruh ya, tapi kebanyakan itu hampir 90 mayoritas ya Mas ya? 95% itu pasti ada kata-katanya. Nah, itu kan menjadi diferensiasi tersendiri. Dan memang saya lihat itu kualitas dari produk-produknya tersendiri, dari t-shirtnya, dari kemeja-kemejanya itu bahannya itu memang layak lah, memiliki kualitas. Berarti memang memiliki kualitas. Iya, dia sudah bagus, memiliki kualitas dan memiliki keunikan tersendiri. Berarti beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Kalau untuk konveksi itu gimana Mas? Nah, untuk yang cok konveksi itu juga kalau dari segi usaha menurut saya sangat bagus. Soalnya gimana? Dia nggak perlu repot-repot membranding brandnya sendiri. Dia itu di cok konveksi, dia kan di bidang konveksi. Dia itu bisa custom, dia bisa menerima custom dari customer. Jadi customer ya berarti customer itu memiliki desain tersendiri. Berarti disalurkan di cok konveksi bisa Mas? Bisa. Seumpama dia tidak memiliki desain, juga di cok konveksi juga mereka sudah ada tim desainnya tersendiri. Jadi di cok konveksi itu dari segi usaha menurut saya sangat bagus lah. Soalnya kan dia bisa menerima. Berarti, Mas? Ya bisa juga
dia bisa menerima dari berbagai pengusaha lain kan. Jadi menurut saya itu jadi dia bisa menerima dari Yang pengusaha A, pengusaha B, dari brand A, brand B, brand C. Nah, dia itu yang itu memproduksinya. Gitu. Jadi Oke. untuk penghasilan saya kira sudah tidak bisa ditanyakan lagi. Tidak bisa diragukan lagi. Iya. Jadi dari kedua industri ini sangat bagus dan memiliki keunikan tersendiri. Tinggal kita lah. Memilihnya. Iya, tinggal kalau kita untuk kita ambil, kita gali untuk kita buat pembelajaran. Semisal kita ingin membuat suatu usaha yang di bidang tersebut. Berarti seperti itu, Mas. Bikin suatu pengalaman juga. Iya. Dan menurut saya kunjungan industri kali ini have fun sih. Kalau kamu gimana, Mas? Sangat senang dan sangat bahagia, Mas. Oke, terima kasih, Mas.